Jadi insya Allah di pembahasan kali ini Kak Iha ingin membahas terkait dengan pembahasan Hamzah yang sudah sudah pernah dipresentasikan sama teman-teman yang lain, cuma belum Kak Iha jelaskan. Sebentar Kak Iha join Zoom dari akun lain dulu bentar. Ini ya, jadi yang akan kita pelajari di sini adalah terkait dengan hamzah. Baik hamzah itu berasal dari bentuk apa, kemudian warna dari bentuk hamzah itu seperti apa, kemudian peletakan dari hamzah sendiri seperti apa, harokat dari hamzah itu seperti apa. Jadi ada pembagiannya masing-masing ya. Nah, jadi di sini hamzah sendiri ada 5 pembahasan ya. Pembahasan yang pertama kita membahas terkait dengan bentuknya. Bentuk hamzah, oke, yang pertama. Yang kedua, warna dari hamzahnya. Jadi nanti hamzahnya itu diberi warna apa begitu. Kemudian yang ketiga, di sini harokat. Yang keempat, di sini ada penulisan dari bentuknya. Yang kelima, di sini ada letaknya, letak hamzah. Jadi kesimpulan dari yang kita bahas di sini, hamzah itu ada 5 poin besar. Baik yang pertama di situ dari bentuk. Bentuk hamzah itu berasal dari kalimat apa, begitu ya? Apakah bentuknya itu dari kepala ain atau bentuknya dari itu bulatan atau apa, itu nanti akan kita bahas di poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, kita membahas terkait dengan warna dari hamzah. Hamzah itu warnanya nanti berwarna merah kah, atau berwarna kuning, atau berwarna apa, begitu ya. Kemudian yang ketiga, kita membahas terkait dengan harokat. Apakah nanti setiap ada hamzah itu diberi harokat, atau ada yang tidak diberi harokat, atau misalkan ada harokatnya yang dibuang, seperti itu. Kemudian penulisan bentuk. Penulisan bentuk itu misalkan hamzahnya berada di awal kata, bagaimana penulisannya? Hamzahnya di akhir kata bagaimana penulisannya, kemudian hamzahnya yang di akhir bagaimana penulisannya, kemudian di situ yang terakhir adalah letak. Letaknya itu maksudnya ketika hamzahnya berada di awal kata, letaknya itu apakah di bawah atau di atas alif atau di atas wawu atau bagaimana gitu. Sampai sini bisa difahami ya terkait dengan 5 poin terkait dengan pembahasan hamzah secara keseluruhan. Sudah ditulis? Sudah ya? Ya Kak. Udah. Dari bentuk, warna, harokat, penulisan bentuk, letak. Ya Kak. Sudah ya. Nah sekarang berarti kita perinci. Yang pertama kali tadi kan bentuk. Bentuk. Artinya di sini coba pemakalan yang kemarin siapa berarti? Yang terkait dengan hamzah. Konita ya? Konita, Mifta. Coba Konita, bentuk asal dari hamzah itu terbentuk dari kalimat apa atau dari huruf apa hamzah itu? Ain. Ain. Ain? Benar ain? Ya. Insya Allah. Bentar Kak. Ain, berarti ain seperti ini. Ya, kepalanya aja. Oh, kepalanya aja gitu ya. Jadi kalau hamzah hanya kepalanya, tidak bentuk secara utuh harful ain, hanya kepalanya saja. Nah. Kepala ain berarti terambil dari kepala ain.
Ini seperti yang kita sudah terapkan juga bahwa bentuk dari hamzah di situ terambil dari kepala ain. Nah, kemudian yang kedua terambil dari apa, Konita? Konita dan teman-teman lah yang presentasi. Oh, Wah, udah lupa ini. Buletan Kak, buletan. itu yang pertama malah ya, yang bulatan itu. Ya, Yang bulatan. kedua baru yang kepala ain. Nah, bulatan ya. Kalau dalam bahasa Arabnya naktun mudawwar atau seperti naktul i'jam, bulatan di atas dari alifnya begitu. Jadi misalkan ini alif juga. Nah, ada yang bentuknya yang pertama kali itu kepala ain seperti yang qaulul awal, ada yang bentuknya seperti bulatan sifrun mudawwar atau naktul mudawwar, bulatan bundar di atas alif di situ. Nah, di sini disebutkan bahwa ada dua pendapat terkait dengan bentuknya huruf hamzah. Bisa terambil dari kepala ain dan bisa terambil dari bulatan. Untuk bentuknya loh ya, artinya untuk bobot dari hamzahnya tersendiri. Tapi di sini juga harus harus kita pahami juga bahwa hamzah itu bentuknya ada dua. Selain dari ini ya, selain dari yang sudah kita tulis di sini. Ini sudah ditulis teman-teman juga. Nah, bentuknya hamzah itu ada yang disebut dengan hamzah muhaqqaq. Ada yang disebut dengan hamzah mukhaffafah. Coba hamzah muhaqqaq itu apa? Teman-teman yang lain nggak apa-apa kan sudah merangkum, artinya sudah di luar kepala lah terkait dengan pembahasan ini. Kan banyak itu di teksnya, di teks Arabnya. Hamzatun muhaqqaqatun mukhaffafatun. Nah itu, banyak itu kalimat seperti itu. Gimana? Gimana? Kan kemarin sudah menyimpulkan. Hamzah muhaqqaq itu apa? Hamzah mukhaffaf itu apa? Gitu. Mbak Konita? Nggak ngerti Kak, beneran Kak. Aku ngerangkumnya cuma yang bulat sama kepala ain doang Kak. Oh gitu. Oke. Nggak ada yang rangkum ini ya. Padahal ini berpengaruh terkait dengan yang tadi loh, yang yang apa namanya, yang kepala ain sama yang bulat. Jadi hamzah muhaqqaqah itu adalah hamzah yang dibaca dengan tahqiq atau dibaca dengan jelas. A, I, U. Ya pokoknya jelas. Akhadha, sa'ala, misalkan inna. Nah itu hamzahnya muhaqqaqah. Artinya hamzah yang dibaca dengan tahqiq. Begitu ya. Nah, hamzah yang dibaca dengan tahqiq itu ditandai tadi dengan kepala ain. Nah, jadi kepala ain itu digunakan ketika hamzahnya berada di hamzah muhaqqaqah. Artinya hamzah yang bisa dibaca a, i, u dengan jelas. Memangnya ada Kak kalau hamzahnya tidak dibaca dengan a, i, u jelas? Ada. Yakni pembagian kedua, hamzah mukhaffafah. Berarti kebalikannya, ketika hamzah mukhaffafah di sini artinya hamzahnya itu tidak terbaca dengan jelas. Nah, tidak terbacanya dengan jelas itu disebabkan adanya perbedaan bacaan di pembahasan ilmu qiraat. Kira-kira hamzah yang tidak bisa dibaca tahqiq itu dikarenakan apa? Mughayyar bil apa? Kalau dalam bahasa ilmu qiraat itu mughayyar. Coba. Hamzah yang tidak bisa dibaca tahqiq artinya tidak bisa dibaca dengan jelas secara sempurna ketika ada perubahan dalam pengucapan. Nah, perubahannya itu disebabkan apa? Coba, monggo silakan dari teman-teman. Ada sekitar 5 ini, 5 perubahan di mukhaffafah. Apa saja? Bisa dibantu misalkan menyebutkan 1 poin nggak apa-apa. Tashil bukan Kak? Kalau yang tashil itu bukan Tashil, tashil masuk. Itu kan tashil kan hamzah juga kan ya? Perubahannya hamzah juga kan. Kalau misalkan tashil
Misalkan aro'aita menjadi aro'aita. Nah, itu tashil ada hamzahnya juga. Jadi itu hamzah mukhaffafah, artinya hamzah yang mughayyar bil tashil. Kemudian apalagi? Yang kedua, Ibdal. ibdal. Ibdal, misalkan seperti lafadz yu'minuna, ada yang membaca yuminuna. Nah, itu ibdal. Kemudian apalagi? Nakal. Nakal, benar. Nakal. Kalau udah dipancing semuanya nyaut berarti ya. Nakal. Nakal di sini berarti seperti ada hamzah yang berada di awal kata bertemu dengan huruf sahih mati di akhir kalimat sebelumnya, seperti lafadz qad aflaha, begitu kan? Maka ada yang membaca nakal, Imam Warash membacanya dengan qad aflaha. Nah, itu hamzah juga kan? Permasalahannya hamzah. Yang keempat apa? Iskot. Isqat, benar. Isqat itu apa? Mahdhuf. Terbuang. Ya, isqat itu artinya kan jatuh. Kalau misalkan itu berarti salah satu dari hamzahnya itu ada yang tidak terbaca, begitu. Jadi dibuang salah satunya. Ini seperti misalkan contoh contoh ada dua hamzah dalam dua kalimat. Misalkan contoh ja'ang syarah. Ja'ang syarah. Itu dua hamzah dalam dua kalimat. Maka nanti salah satu imam qiraat ada yang membaca dengan bil isqat, artinya bihadfil hamzati tsani. Maka membacanya ja'an syarah langsung seperti itu. Itu juga perubahan adanya hamzah yang tidak dibaca tahqiq. Berarti ada isqat. Itu sudah 4 ya. Satu lagi. Kalau raum Kak, ada? Kalau raum itu tidak sampai apa ya? Tidak sampai merubah dari harokatnya, gitu. Kan kita tetap bacanya minas sama, harokatnya tetap minas samai. Nah, kalau ini kan nanti tashil, ibdal, nakal, isqat, ataupun nanti yang satunya, ini bisa merubah terkait dengan harokat dari hurufnya, apakah dibuang atau ditetapkan, seperti itu. Yang satu apa? Nggak Nah, nemu, poin Kak. yang gimana? Nggak nemu. Nggak nemu. Poin yang kedua tadi kan ibdal ya. Ibdalnya yang di poin kedua tadi, ibdal harfun muharrak. Ya, harfun muharrak. Maksudnya harfun muharrak diibdalkan dengan huruf yang berharokat. Yang tadi Kak Iha sampaikan itu harfun muharrak, artinya mu'minuna menjadi muminuna. Itu harfun muharrak, artinya ibdalnya dengan huruf yang berharokat. Atau li'alla menjadi liyalla. Mu'ajjala menjadi muwajjala. Itu ibdalnya harfun muharrak. Nah, satu lagi yang belum disebutkan sama teman-teman itu ibdal harfu maddin. Artinya nanti yang diibdalkan itu huruf matnya. Ibdal huruf mat. Contohnya seperti apa? Misalkan contohnya seperti aro'aita. Ada enggak yang membaca dengan bacaan ibdal harfu mat pada lafadz aro'aita? Imam qiraat 7. Wallahu a'lam ya. Ada ya Kak? Hamzah. Ada enggak yang membaca dengan ibdal harfu mat? Hamzah bukan Kak? Ya Hamzah. Imam Warash membacanya Oh. dengan Aro'aita. aro'aita. Ibdal harfu maddin artinya mengganti huruf matnya itu dengan alif, kemudian alifnya dipanjangkan bisiti harokatin, artinya dengan 6 harokat. Maka membacanya aro'aita. Nah, seperti ini ya. Jadi inilah bentuk mukhaffaf, artinya bentuk taghyir hamzah dalam Al-Qur'an. Ada yang bitaghyir bitashil, ada yang taghyir biibdal harfun muharrak, ada yang taghyir bin naql, ada yang taghyir bil isqat, ada yang taghyir bil ibdal harfu maddin. Nah, ada 5 poin atau 5 macam terkait dengan hamzah mukhaffafah atau hamzah mughayyarah. Biasanya Pak Fatoni sering menyebutkan dengan hamzah mughayyarah atau hamzah yang sudah berubah dari bentuk asalnya.
Nah, kalau tadi Kak Iha sebutkan, kalau hamzah muhaqqaqah itu bentuknya kepala ain, kepala roksu ain. Nah, kalau hamzah mukhaffafah di sini bentuknya yang sifrun tadi. Ya. Jadi sifrun yang bulatan seperti naktul i'jam itu dipergunakan untuk hamzah yang bentuknya mughayyar atau hamzah yang bentuknya mukhaffafah, baik mukhaffafahnya dengan tashil, ibdal, naql, isqat, atau ibdal harfu madin atau ibdal harfu muharram. Jadi ada 5 itu. Bisa difahami ya sampai sini? Bisa, Kak. Kak, Bisa. yang tadi Ya. Aro'aita itu untuk waris 6 harokat aja ya, Kak? Ya, 6 harokat. Aroita. Oke, Kak. Aroita fil istifhami la aina raj'un wa an nafi'in sahil. Wa kam mubdilin jala. Ya, aroita. Imam Waris membaca dengan aroita. Terus ada yang membaca dengan isqat hamzah. Aroita fil istifhami la aina, berarti hamzah yang kedua tidak ada. Maka membacanya ada yang membaca aroita, bukan aroita. Aroita. Roji'un itu Imam Ro al-Kisai, berarti membaca dengan aroita. Sampai sini bisa difahami ya? Kak, mau minta penjelasan ulang yang mukhafafah, Kak? Baik, bisa dibantu sama Nur Anissa, coba silakan. Ya, Kak. Yang mukhaffafah coba. Tadi mukhafafah itu hamzah yang dibaca dengan tidak jelas, seperti dalam pembahasan qiraat. Misalkan kayak idal, tasil, isqat, naql. Terus bentuknya itu ditandai seperti sifrun atau bulatan. Jadi begitu ya Kurnia. Jadi kalau mukhaffafah itu lawan kata dari muhaqqaqah. Artinya ketika muhaqqaqah hamzahnya dibaca dengan tahqiq, maka mukhaffafah itu hamzahnya tidak dibaca dengan tahqiq, sudah ada perubahan bentuk suara atau bentuk dari hamzahnya tersebut. Nah, perubahannya itu bisa diambil dari perubahan tashil, bisa karena tashil, bisa karena ibdal, bisa karena naql, bisa karena isqat, atau bisa karena ibdal harfumat. Jadi nanti yang hamzahnya bukan dibaca a i u lagi, tapi misalkan tashil sudah dibaca ha arohaita, begitu. Ibdal sudah dibaca yuminuna, tidak ada hamzahnya. Naql sudah dipindahkan harokatnya menjadi qadaf laha. Isqat ja'ang syarah, hanya satu saja. Ibdal harfu madin menjadi aroita. Nah, seperti itu. Ya, jadi itu kebalikan dari muhaqqaqah. Nah, kalau misalkan bahasa di ilmu qiraat al-bakun dibaca dengan tahqiq. Nah, itu juga tahqiq berarti dibaca dengan jelas. Artinya tidak ada pembahasan di mughayyarnya atau mukhaffafahnya. Pembahasan pertama sudah bisa difahami terkait dengan bentuk hamzah. Ya, Kak, paham. Paham ya? Sekarang kita gimana Jihan? Bisa Kak, Katanya bisa. paham, Kak. Oh ya. Sekarang pembahasan yang kedua berarti. Pembahasan yang kedua terkait dengan launu hamzah atau warna dari hamzah. Warna ya. Ini ada tiga poin besar terkait dengan warna hamzah. Coba ada yang bisa mau menyebutkan yang terkait dengan warna hamzah yang pertama? Ketika hamzahnya muhaqqaq diberi warna apa? Warna kuning bukan, Kak? Warna kuning. Biqalami asfarin. Kuning untuk hamzah yang muhaqqaqah. Ya, muhaqqaqah berarti hamzahnya yang bisa dibaca dengan jelas, artinya terang, gitu kan? Kemudian yang kedua apa? Warna merah. Merah ketika Kalau di sini ketika tashil dan ibdal, Kak. Nah, berarti kalau misalkan yang muhaqqaqah itu keseluruhan hamzahnya kuning, berbentuk kuning gitu warna hamzahnya. Nah, untuk yang mukhaffafah, berarti ini yang belum dibahaskan yang mukhaffafah. Mukhaffafah ada 5 kan tadi yang sudah Kak Iha sampaikan. Nah, yang mukhaffafah
yang berwarna merah untuk hamzahnya ini ya, berwarna merah untuk hamzahnya di sini, ketika hamzahnya berada di mukhaffafa bitashil dan mukhaffafa bil ibdal. Ibdalnya yang harfu muharrak ya. Bukan ibdal yang harfu maddin. Jadi di sini hamzahnya diberi tanda warna merah. Kepala ainnya ya. Kalau misalkan kuning muhaqqaqah, kalau merah di situ hamzah yang menunjukkan makna tashil dan ibdal harfu muharrak. Berarti selain yang sudah disebutkan, berarti yang mukhaffafa yang belum disebutkan itu ada naql, ibdal harfu maddin, isqat. Kemudian apa lagi? Sudah ya, 3. Berarti 3 yang belum disebutkan. Maka di situ tidak dibubuhkan tanda atau tidak dibubuhkan warna pada hamzah. Berarti selain itu tidak ada tanda. Nah, selain dari 2 poin yang sudah disebutkan di atas, baik yang muhaqqaqah atau yang mukhaffafah, yang 2 yang sudah disebutkan di atas, maka tidak diberikan tanda atau tidak dibubuhkan tanda terkait dengan hamzah yang diberi tanda baca atau yang dibubuhkan naqal, dibubuhkan apa itu namanya? Dibubuhkan yang ibdal harfu maddin, sama satunya yang bil isqat. Tidak diberi warna, mohon maaf, tidak diberi warna untuk hamzahnya. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ini untuk warna hamzahnya. Berarti dia warnanya tetap hitam ya Kak, kayak tulisan biasa. Ya, berarti tidak ada warna khusus yang menunjukkan bahwa kalimat ini ada tanda baca atau ada bacaan naqal, ada bacaan isqat, dan ada bacaan ibdal harfu maddin. Seperti itu. Nah, ini kan teori ya, atau misalkan ini kan teori yang diterapkan dahulu ketika membubuhkan tanda baca pada huruf hamzah. Tapi sekarang penerapannya sekarang tidak ada perbedaan antara warna kuning, warna merah, dan ataupun tidak berwarna, tidak ada perbedaan. Yang membedakan hanya bentuknya saja tadi yang di bab pertama atau yang di pembahasan pertama, bahwa ketika hamzah yang tidak dibaca muhaqqaq, artinya yang dibaca dengan taghyir, dengan 5 bacaan taghyir, maka dibubuhkan sifrun di atasnya. Itu menunjukkan bahwa kalimat tersebut tidak hamzahnya tidak muhaqqaq. Seperti itu. Tapi kalau untuk sekarang, mushaf yang sekarang, warna-warna ini tidak diberlakukan. Artinya tidak ada pembeda antara warna kuning, merah, ataupun tidak berwarna. Begitu. Ini teori yang dipergunakan pada zaman dahulu ketika membubuhkan tanda hamzah yang berada pada suatu huruf. Sampai sini bisa difahami ya? Ya, bisa Kak. Oke, Kakak. sekarang ya, silakan. Yang bentuk yang sifrun tadi itu berarti itu untuk mushaf Madinah ya Kak? Mushaf gini, mushaf yang sekiranya ada bacaan tersebut, gitu. Bukan mushaf Madinah juga ya maksudnya. Misalkan kita ada nggak pembahasan naqal? Nggak ada kan? Di mushaf kita nggak ada kan? Berarti memang nggak ada, gitu. Tanda tersebut tidak ada dalam mushaf kita. Tapi kalau misalkan di mushaf Imam Warash, di pembahasan naqal ada perpindahan harokatnya. Begitupun ketika di pembahasan tashil ada juga, di pembahasan ibdal ada juga. Jadi tanda tersebut diberlakukan di mushafnya masing-masing. Gitu ya. Jadi harus mengetahui juga terkait dengan bacaan tashil, yang baca ini siapa saja, yang bacaan ibdal siapa, seperti itu. Jadi kalau di mushaf kita nggak ada. Sesuai imamnya berarti ya Kak? Benar sekali, sesuai dengan imam qiraatnya masing-masing. Oh, Pak. Sudah ya? Yang poin 2 sudah? Sudah, Kak. Udah Kak. Poin 3, tadi apa poin 3? Harokat Kak. Harokat. Poin 3 terkait dengan harokat. Nah, harokat di sini, coba ada yang bisa bantu Kak Iha? Ketika hamzanya muhaqqaqah atau hamzanya diberi hamzanya tahqiq, apakah ada harokatnya? Atau dihapus harokatnya? Atau dibuang harokatnya?
Ketika hamzanya muhakkok, artinya hamzanya tahqiq, bisa dibaca a, i, u. Ada, Kak. Ada. Jadi ketika hamzanya muhakkok, maka dibubuhkan harokat. Muhakkok ada harokatnya. Berarti ya kalau misalkan ini contoh begini. Contohnya, misalkan dalam mendeskripsikan tanda, mendeskripsikan keilmuan syakl dhabt, ada lafadz akhadha, begitu ya. Kalau misalkan Kak Iha tanya, kenapa di situ hamzah yang berada di awal kalimat di situ ya, diberi kepala ain di atasnya? Coba Nelly Nur Humairo, kenapa? Nelly? Wah, no comment ini. Jihan, coba Jihan. Akhadha. Kenapa di situ hamzah yang berada di awal kalimat di situ diberi kepala ain? Kenapa? Karena hamzahnya muhaqqaqah nggak sih, Kak? Karena hamzahnya muhakkok. Seperti yang tadi Kak Iha sampaikan, ketika hamzahnya muhakkok, maka tandanya diberi tanda kepala ain. Kemudian kenapa di situ diberi harokat fathah, Jihan? Karena nggak tahu sih, Kak, karena di awal kalimat nggak tahu. Karena di awal kalimat, oke, nggak apa-apa. Dan juga karena harokat dari hamzah muhakkok itu pasti diberi harokat. Kan ini sesuai dengan pembahasan yang poin yang ketiga, pembahasan harokat. Ketika hamzahnya muhakkoko atau hamzah itu bisa dibaca dengan tahqiq, maka di situ ada harokatnya hamzahnya. Maka akhodah bukan dihapus seperti ini ya, misalkan harokatnya dihapus hanya seperti ini, enggak. Karena ini sebuah teori atau sebuah kaidah yang membahas terkait dengan harokat pada hamzah muhakkoko, maka diberi tanda a, i, u atau diberi harokat a, i, u di atasnya. Sampai sini bisa difahami? Paham, Kak. Paham, oke. Poin yang kedua apa tadi? Kan itu kan kalau hamzahnya muhakkoko. Nah, bagaimana ketika hamzahnya berupa mukhaffafah? Mukhaffafahnya berarti ada 5. Gimana? Coba bisa dibantu Kak Iha? Wah, ini rangkumannya gimana ini? Resumannya. Apa nggak sampai sini? Paling cuma hamzah, kepala ain gitu aja. Kalau mukhafafah dia nggak diberi tanda harokat ya, Kak? Kalau mukhafafah gimana? Dia tidak diberi tanda harokat dan dia di mushaf Warush itu bacaannya tashil, ibdal, nakal, isqat. Kalau mukhafafah ada berbagai cara atau ada berbagai macam. Jadi sendiri-sendiri. Kalau isqat bagaimana, kalau nakal bagaimana, kalau ibdal seperti apa, kalau tashil seperti apa. Nah, kita masuk ke tashil dulu ya. Yang tashil. Ketika tashil, bagaimana cara kita menulis harokat dari hamzah yang dibaca dengan tashil? Seperti misalkan aro'aita. Aro'aita itu kan ada yang dibaca tashil ya, aro'aita. Nah, harokat dari alifnya yang setelah ro itu loh, itu diberi harokatkah atau tidak diberi harokat kira-kira? Ini teman-teman biasanya kan sering sudah belajar ilmu qiraat. Enggak ya, Kak? Tidak. Jadi di sini setelah harfur ro, di situ hamzah yang setelah harfur ro karena dibaca dengan tashil, maka di situ tidak dibubuhkan harokat, hanya diberi tanda sifrun saja di atasnya. Seperti yang tadi bentuk hamzah yang di awal ya. Jadi penulisannya seperti ini, aroita. Di atasnya ada buletan saja yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat yang dibaca dengan tashil atau hamzahnya bukan hamzah muhaqqaqah. Dan di sini tidak dibubuhkan harokat pada hamzahnya karena di sini bacaan tashil dan ketika bacaan tashil tidak dibubuhkan harokat. Ini ya, tashil. Yang kedua, setelah tashil berarti apa? Isqad. Isqad. Nah,
Isqot di sini, ketika bacaan isqot berarti contohnya misalkan jaa ansyarah. Ketika membaca isqot, bagaimana bacaan isqotnya? Syarah. Nah, jaa ansyarah. Artinya menghapuskan atau menggugurkan hamzah yang kedua dari kalimat tersebut. Maka menjadi jaa ansyarah. Nah, bagaimana penulisannya kalau misalkan ada huruf yang dibuang atau ada hamzah yang diisqotkan? Bagaimana harokatnya? Gimana? Wah, ini kayak husnudon teman-teman nggak sampai sini nih rangkumnya. Iya, nggak sampai, Kak. Nggak Liar sampai. Kak baca PPT Kak. Gimana, Kak? Jian? Liar baca PPT. Ya, ada gimana? Berarti jaa ansyarah ketika hamzahnya di isqot. Yang membaca isqot hamzah itu siapa sih? Pembahasan ilmu qiraat yang membaca isqatul hamzah siapa? Ibnu Katsir Ahlu sama bukan Kak? Siapa? Ahlu sama. Ahlu sama itu siapa saja berarti? Lagi ya. Imam Nah. Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr berarti. Iya, Minha. Nggak tahu Kak, lupa. Jadi di sini yang membaca dengan isqot atau menggugurkan salah satu dari hamzah di sini ya. Di sini termasuk ada Imam Qalun juga ada. Imam Qalun di situ ada isqatul hamzah. Ada yang membaca dengan maftuhain hamzah, artinya dua hamzah dalam dua harokat hamzah yang fathah dua-duanya, atau maksuratain atau dua-duanya kasrah, atau madmumatain dua-duanya dhammah. Itu ada yang dibaca dengan isqot. Nah, untuk Imam Qalun di sini isqotnya isqot hamzatul ula. Berarti Imam Qalun hamzatul ula. Ja'an syarah. Oh ya, mohon maaf, berarti isqotnya ini yang pertama ya, bukan yang kedua. Jadi ketika menuliskan atau ketika memberikan harokat kepada huruf yang ada isqot, ada bacaan isqot di sini, maka cara membubuhkannya dengan cara tidak ditulis harokat dan bentuk hamzahnya yang diisqotkan. Jadi nanti hanya berbunyi seperti ini. Ya, hamzah dan harokatnya dan bentuknya dihapus untuk harokat hamzah yang ada bacaan isqot. Jadi tidak ditulis harokat dan tidak ditulis bentuk hamzahnya pada bacaan yang dihilangkan bunyinya atau diisqotkan. Ya, jadi kalau tadi yang tashil itu tidak diberi harokat tapi bentuk hamzahnya masih ada. Tapi kalau yang isqot tidak diberi harokat dan bentuk hamzahnya juga dibuang, tidak ada. Jadi cuma tinggal penulisan ja'an syarah. Itu ya. Ini yang untuk isqot. Bagaimana ketika naql? Naql ya. Ketika naql, ini naqlnya yang kejadian dari bukan tanwin nih loh ya. Naqlnya yang kejadian dari huruf sahih mati bertemu dengan huruf mati sebelumnya seperti qad aflaha atau misalkan apa. Apalagi ya, pokoknya yang bukan tanwin. Maka di situ harokatnya dipindahkan kepada harokat sebelumnya dalam segi penulisannya. Maka penulisannya menjadi qad aflaha. Coba nanti dicek di mushaf Imam Warash, maka penulisannya seperti itu. Qadaf laha sudah berubah menjadi naql penulisannya. Qadaf laha. Nah, jadi kesimpulannya begitu ya. Ketika harokatnya berupa hamzah muhaqqaq, maka diberi harokat pada hamzahnya. Ketika berupa naql, maka dipindahkan harokat pada huruf sebelumnya. Ketika ibdal, ketika tashil, maka tidak diberi harokat, tapi hanya diberi tanda bulat bundar saja di atas hamzahnya.
Kemudian ketika diiskotkan, artinya dihapus salah satu dari hamzahnya, maka di situ hamzah yang pertama dihapus bentuknya dan dihapus harokatnya. Sampai sini bisa difaham? Ini perihal harokat. Iya Kak, insya Allah. Insya Allah ya. Nah, bagaimana dengan ibdal? Nah, misalkan ini ibdal belum ya, tadi kita bahas ibdal. Bagaimana dengan ibdal? Baik ibdal bil harokah atau ibdal biharfi maddin, maka di situ disebutkan bahwa setiap huruf yang diibdalkan maka tetap ditulis harokatnya di atas hamzah. Seperti misalkan contoh muajjala, ini kan ibdal kan, diibdalkan kan, maka tetap ditulis bentuknya, maka menjadi muajjala. Nah, kalau ibdal, intinya kalau ibdal tetap ada harokat dari huruf yang diibdalkan. Itu kuncinya. Jadi harokat hamzah muhaqqaqah diberi harokat. Harokat hamzah mukhaffafah yang ibdal diberi harokat. Harokat hamzah mukhaffafah yang tashil tidak diberi harokat. Harokat hamzah mukhaffafah yang yang nakal dipindahkan harokatnya, dan harokat hamzah satunya apa tadi? Tashil. Oh, iskot ya. Harokat hamzah yang tashil, maka dibuang hamzah salah satunya, bentuk dan harokatnya. Ini dari segi harokat hamzah. Sampai sini bisa difaham? Iya Kak. Apa? Sekarang poin keempat. Poin keempat apa? Penulisan dari bentuknya. Penulisan bentuk ya. Nah, penulisan bentuk hamzah. Kalau tadi kan bentuk hamzah kan dari kepala ain itu ya, atau dari sifrun ketika hamzahnya berupa mukhaffaf. Ketika hamzahnya berupa tahqiq, maka di situ dari kepala ain. Nah, sekarang penulisannya bagaimana? Ketika hamzahnya di awal, hamzahnya di akhir, hamzahnya di tengah, bagaimana cara penulisannya? Begitu. Ketika hamzahnya itu muhaqqaq atau hamzahnya itu dibaca dengan tahqiq, dan hamzahnya itu berupa hamzah mufrad, artinya hamzahnya itu sendirian dalam satu kalimat, seperti misalkan contoh sa'ala, akhadha, apalagi misalkan, dan contoh yang semisal. Maka ketika hamzahnya seperti ini, maka ditulis bentuk dari hamzahnya. Bentuknya di sini berarti ada alif, atau misalkan nanti dari bentuk wawu, misalkan seperti lafaz lu, misalkan ya, lu. Di sini diberi bentuk berupa wawu, begitupun ketika bentuknya berupa ya, begitu. Itu juga tetap ditulis. Jadi kesimpulan di penulisan bentuk yang pertama, ketika hamzahnya berupa hamzah tunggal, artinya hamzah dalam satu kalimat, dan dibaca dengan tahqiq atau dibaca dengan muhaqqaq, maka ditulis bersamaan dengan bentuknya. Bukan ditulis hanya tunggal, hanya akhadha gini saja, yang dimaksud ditulis dengan bentuknya itu, tapi bentuk misalkan hamzah yang berharokat fathah itu berarti bentuk yang sesuai dengan hamzah berharokat fathah itu apa? Alif. Maka ditulis menjadi akhadha, seperti itu. Ada bentuknya. Itu loh yang dimaksudkan ya. Ketika harokatnya dhammah juga nanti bentuknya wawu, ketika harokatnya kasroh berarti bentuknya juga kasroh. Bentuknya ya, mohon maaf. Seperti itu. Sampai sini bisa difaham ketika penulisan bentuknya hamzah. Ya, Kak? Gimana? Berarti nggak ada yang diubah ya Kak? Tidak ada yang diubah, gimana maksudnya? Ya maksudnya kan itu kan sa'ala gitu kan. Nah itu apa namanya, tetap hamzahnya tuh yang hamzahnya tuh sama seperti mushaf. Sama seperti penulisan kita gitu ya? Iya. Ya, sama dengan penulisan kita. Hanya seperti ini. Kalau misalkan ditanya ada tulisan yang semisal sa'ala akhadha, kenapa itu hamzahnya ditulis
kepalanya dan bentuknya juga ditulis. Kenapa? Lah, karena kalau ditulis kepalanya karena memang hamzah muhaqqaqah, begitu ya. Kemudian kenapa bentuknya juga ditulis? Karena di samping hamzah muhaqqaqah, di situ juga hamzahnya munfarid, artinya hamzahnya itu berada dalam satu kata dan hamzahnya sendirian. Maka di situ ditulis bentuknya. Bentuk dari harokat fathah, maka di situ bentuknya adalah alif. Begitu. Bisa difahami? Oh iya paham Kak. Seperti yang kita tulis memang, cuma di sini ditambahkan alasan yang lebih jelasnya saja, gitu. Ya. Jadi kalau yang kemudian, bentuk baris itu dia karena mufrad ya Kak. ya. Bagaimana? Mohon maaf, hapus. Bagaimana ketika ada dua hamzah dalam satu kalimat? Ya, seperti misalkan a'angdzartahum. Ketika ada dua hamzah dalam satu kalimat seperti ini, hamzah yang pertama A, hamzah yang kedua A, di situ kan hamzah yang pertama tidak ada bentuknya ya, artinya cuma ada kepala ain saja, tidak ada bentuk alifnya. Hamzah yang kedua ada bentuk alifnya dan ada kepala ain di atasnya. Nah, ini sudah menjadi sebuah rumus. Ketika ada hamzah dalam satu kalimat, dua hamzah dalam satu kalimat seperti ini, maka yang ada bentuknya di situ adalah salah satu saja. Gitu ya. Jadi salah satunya itu dihapus bentuknya. Jadi penulisannya tidak seperti ini. Misalkan ya. A'angdzartahum. Tidak, kalau ini menyalahi sebuah aturan kaidah dari keilmuan syaklul dhabat. A'angdzartahum dua-duanya sama-sama ada bentuk alifnya, bentuk penulisan hamzanya yakni alif. Tidak seperti itu. Ketika ada dua hamzah dalam satu kalimat, maka di situ salah satu bentuk hamzahnya harus dibuang. A'angdzartahum. Begitupun misalkan aidza. Nah, aidza penulisannya aidza kan begitu juga. Penulisan aidza bukan seperti ini penulisannya aidza. Bukan seperti itu penulisannya. Padahal ini ada dua hamzah dalam satu kalimat ya. Bukan seperti ini. Bukan dua-duanya ada bentuknya. Tapi harus dihapuskan salah satu bentuknya. Menjadi A, I, La. Coba teman-teman perhatikan dalam mushafnya masing-masing. A'inna juga. A'inna. Dua hamzah dalam satu kalimat. Maka bentuk salah satu hamzahnya itu harus dibuang. Begitu ya. Nah, terkait dengan apa namanya? Terkait dengan hamzah yang mana nih yang harus dibuang? Apakah hamzah yang pertama atau hamzah yang kedua? Nah, dalam kitabnya di sini disebutkan bahwa ketika hamzahnya itu harokatnya sama, artinya fathah dengan fathah, kasroh dengan kasroh, dhamma dengan dhamma, maka yang dibuang dengan yang pertama. Yang dibuang bentuknya itu yang pertama. Tapi ketika misalkan harokat hamzahnya dari dua hamzah tersebut berbeda, AI misalkan atau AU atau UA atau IA misalkan seperti itu ya, nggak sama antara harokat hamzahnya, maka di situ yang dibuang yang kedua. Nah, ternyata ketika di penulisan mushaf Al-Qur'an kita yang dibuang semuanya yang pertama. Itu perbedaannya. Ya, perbedaannya semuanya yang dibuang yang pertama. Jadi bentuk hamzah dari yang pertama lah yang dibuang untuk penulisan mushaf yang kita pelajari. Tapi kalau misalkan sesuai dengan kaidah asal dari keilmuan ilmu syaklul dhabat di sini yang dihapus itu yang hamzahnya sama harokatnya itu yang dihapus yang pertama. Ketika harokat hamzahnya berbeda, maka yang dihapus itu yang kedua. Sampai sini ada yang ditanyakan? Maka tadi, namun ketika ada dua harokat yang salah satunya berbeda, maka gimana Kak? Ketika hamzahnya sama, misalkan A apa tadi? A'angdzartahum sama-sama berharokat fathah. Maka di situ yang dibuang bentuknya adalah hamzah yang pertama. A'angdzartahum. Tapi ketika harokatnya itu berbeda, aidza misalkan atau ainna atau misalkan
Aunzila itu kan harokatnya berbeda antara hamzah yang pertama dan hamzah yang kedua. Maka menurut kitab yang kita pelajari di sini, yang dibuang itu adalah harokat bentuk hamzah yang kedua. Jadi penulisannya seperti ini kalau yang sesuai dengan yang di kitab loh ya. Jadi yang kedua dibuang. Jadi misalkan aunzila, aunzila. Seperti ini. Aunzila. Bentuk dari hamzah yang kedua yang dibuang bentuknya. Bukan hamzah yang pertama. Tapi penulisan dari mushaf kita, apabila ada dua hamzah yang berbeda harokatnya, itu yang dibuang keseluruhan hamzah yang pertama. Ainna, aida itu hamzah yang pertama bentuknya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Insya Allah cukup paham lah ya. Gimana? Gimana Jihan? Kak, itu yang dibuang yang kayak Andar Tahum itu yang kita pakai itu kan yang dibuang bentuknya yang pertama kan? Itu berarti semuanya gitu ya? Mushaf Madinah juga gitu? Apa cuma mushaf Indonesia? Iya benar. Kalau mushaf Madinah sama mushaf Indonesia sama pembuangan hamzahnya. Pembuangan hamzahnya sama. Terkait dengan yang dibuang yang pertama. Jadi kalau Andar Tahum penulisannya hamzahnya yang pertama dibuang bentuknya jadi seperti ini saja. Kemudian yang kedua baru ada bentuknya Andar Tahum. Seperti ini. Yang dipermasalahkan itu terkait dengan pembuangan bentuk yang pertama atau yang kedua, begitu ya. Ada yang mengatakan bahwa yang pertama, ada yang mengatakan bahwa yang kedua. Tapi sesuai dengan teori asal dari keilmuan ilmu dhabit, kalau ada dua hamzah yang berada dalam satu kalimat, pasti salah satunya dibuang bentuknya. Salah satunya pasti. Nah, untuk pembuangannya, ada yang mengatakan yang pertama, ada yang mengatakan yang kedua. Itu masih ikhtilaf, seperti itu. Sampai sini bisa difaham? Bisa ya. Ini Kak Ilham Husnudonya teman-teman yang hamzah bab apa aja ini yang dicoret-coret ini? Tahu deh Kak, Kan kalau yang bab hamzah itu kan belum pernah dijelas sama Kak Iha ya. Jadinya tuh nulisnya tuh seadanya aja. Seadanya aja itu berarti yang cuma tadi yang pembahasan satu pertama itu ya, bentuk aja ya. Iya, aku pahamnya bentuk doang Kak, aku serius. Serius cuma bentuk aja. Iya. Kayak gitu. Yang lain aku nggak tahu ini membahas apa. Kayak bentuknya, warnanya, tempatnya, kondisinya gitu doang. Oke, ya udah. Sekarang yang kelima. Tadi poin kelima apa poin kelima? Kondisi. Letaknya Kak. Letak ya. Poin kelima letak. Ini. Berarti ketika letak, ini letaknya hamzah ya. Letaknya apakah hamzah diletakkan di atas atau hamzahnya diletakkan di bawah atau hamzahnya diletakkan di depan atau bagaimana? Seperti itu. Nah, jadi ketika peletakan hamzah itu dibagi menjadi 3 klasifikasi besar. Ketika ada bentuknya ya, kita membahas ada bentuk ya, berarti misalkan A atau I atau U, begini ya. Pokoknya ada bentuknya, A, I, U, atau misalkan bentuknya wawu, di atasnya ada hamzah, atau ya di atasnya ada hamzah. Pokoknya yang ada bentuknya. Ketika ada bentuknya seperti poin yang pertama, maka disesuaikan dengan harokatnya. Ketika harokatnya A dan U, maka diletakkan hamzahnya di atas bentuknya. Tapi ketika misalkan harokatnya I, harokatnya kasroh, maka diletakkan hamzah, kepala hamzahnya itu di bawah bentuk dari alifnya. Contohnya misalkan yang tadi. Misalkan akhoda. Nah, akhoda di situ ada 3 pembahasan berarti ya. Kalau kita lihat 3 apa 4 ya. Coba kita prediksi dulu lah. Lafat akhoda ketika kita lihat dari bentuk hamzahnya ya, dari bentuk hamzah, maka di situ menggunakan kepala ain. Kenapa menggunakan kepala ain? Karena di situ hamzahnya muhaqqaq atau hamzahnya bisa dibaca dengan tahqiq. Oke. Kemudian sekarang
kita lihat dari harokat hamzanya. Kenapa di situ hamzanya diberi harokat? Karena hamzanya tahqiq dan hamzanya munfarid. Artinya hamzanya berada dalam satu kalimat yang sendirian dan hamzanya muhaqqaq. Maka di situ diberi harokat fathah. Kemudian penulisan bentuk hamzah. Di situ kenapa apa ini namanya? Hamzahnya itu ada bentuknya alif. Kenapa? Begitu. Karena hamzahnya di sini berada di awal kalimat dan hamzahnya juga sendirian dalam satu kalimat munfarid dan hamzahnya juga berupa hamzah muhaqqaq. Nah, itu sama apa namanya alasannya. Kemudian sekarang ketika kita ketika kita lihat dari segi letak hamzah. Kenapa di situ letaknya hamzah diletakkan di atas bentuk ini loh, bentuk apa sih ini bahasanya tuh? Bentuk alif ini loh, ini bentuk namanya bentuk. Kenapa di sini hamzahnya diletakkan di atas bentuknya? Karena di sini harokatnya berupa harokat fathah, maka diletakkan hamzahnya ini diletakkan di atas bentuknya. Lah beda kalau misalkan hamzahnya berupa huruf yang berharokat kasroh, misalkan inna. Maka hamzahnya diletakkan di bawah bentuknya. Seperti itu ya. Begitupun ketika misalkan hamzahnya berupa huruf yang berharokat dhammah, misalkan apa? Uridu misalkan. Maka di sini diletakkan di atas huruf atau di atas bentuk hamzahnya. Kalau Kak Iha membahas terkait dengan bentuk itu berarti alifnya itu ya. Bentuk dari tumpukan hamzahnya itu loh. Itu. Bisa dipahami ya terkait dengan letak yang pertama. Jadi letak yang pertama disesuaikan dengan harokat atau disesuaikan dengan bentuk hamzah dan harokatnya. Ketika harokatnya tersebut berharokat fathah atau dhammah, maka hamzah diletakkan di atas bentuk. Ketika hamzahnya berharokat kasroh, maka ketika hamzahnya berharokat kasroh, maka hamzahnya diletakkan di bawah bentuk dari alifnya tersebut. Itu poin yang pertama terkait dengan letak hamzah. Kemudian yang kedua sekarang. Kalau tadi kan karena ada bentuk ya, bagaimana ketika lafadz hamzah tersebut tidak ada bentuk? Maka ketika tidak ada bentuk, maka di situ diletakkan di bawah. Seperti contoh misalkan lafadz Nah, hamzah di situ ada bentuknya enggak? Lafadz as-sama'i. Gak ada Kak, gak ada bentuknya. Nggak ada. Kalau ada bentuk otomatis misalkan ada ya-nya di bawah sini loh. Misalkan ada bentuk itu. Ya ada ya-nya. Nah, ini ada bentuk ya. Ini ada bentuk artinya ada bentuk yang menunjukkan bahwa kalimat ini berharokat kasroh. Tapi karena di sini tidak ada bentuk seperti contoh as-sama'i, maka hamzahnya di sini selalu diletakkan di bawah tanpa bentuk. Bukan diletakkan di atas begini ya, misalkan as-sama'i. Enggak. Tapi peletakannya di bawah. As-sama'i. Ini letaknya yang kedua ketika hamzahnya tidak ada bentuknya. Atau contoh misalkan lafadz yang misalkan berharokat fathah apa ya? Apa contohnya? Yang berharokat fathah tadi kan kasroh sudah. Misalkan Adam. Penulisan Adam tuh seperti ini. Hamzahnya tidak ada bentuk. Yang ada hanya alif kecil di atasnya. Ini bukan bentuk loh ya. Ini yang menunjukkan kalimat ini harfumat atau kalimat ini ada bacaan panjang. Tapi ini tidak menjadi bentuk dari sebuah hamzah. Maka diletakkan di bawah di sini. Adam. Bukan diletakkan seperti ini. Adam. Enggak. Tapi tertulisnya seperti ini. Adam. Ini ya, kalau misalkan hamzahnya tidak ada bentuk, maka diletakkan di bawah huruf. Nah, kecuali bila terdapat garis lurus, maka diletakkan di atasnya baik terpisah seperti atau tidak seperti itu enggak. Berarti cuma ada dua pembahasan terkait dengan letak hamzah.
Yang pertama ketika ada bentuk maka diletakkan di bawah ketika harokatnya fathah atau dhammah, kemudian diletakkan di bawah itu kasroh, ketika diletakkan di atas maka fathah sama dhammah. Kemudian ketika tidak berbentuk huruf hamzahnya maka diletakkan di bagian bawah. Sampai sini ada yang ditanyakan. Ini sudah selesai pembahasan hamzah. Aku mau nanya, Silakan. kalau misalnya apa namanya tadi kan hamzah muhaqqaqah itu kan dia yang Hamzah apa? muhaqqaqah itu tuh yang Iya. begini tuh. Nah terus itu kalau misalnya dia nggak ada harokatnya gimana itu Kak, bisa nentuin itu fathah atau itu kasroh? Contohnya. Contohnya anzala misalnya, itu kan dia Salah. gimana Kak? Angzala, Akhoda akhadha, ya. yang nggak jadi anzala. Misalnya akhoda ya Kak, kan itu kan mufrad, itunya apa namanya garisnya. Kok garisnya sih? Pokoknya kan harokatnya itu kan dia Bentuk. karena alif. Apa gimana Kak? Harokat atau bentuk yang dipertanyakan Bentuk. dari Bentuknya A-nya itu atau kan bentuk dari dia hamzahnya. kan munfarid. Nah, terus kalau misalnya dia apa namanya seperti itu juga seperti akhoda. Nah, ternyata dia tuh nggak ada tanda harokatnya gitu, kayak cuman tulisan alif yang berdiri gitu. Itu nanti Seperti bacanya apa gimana? contohnya? Nggak paham Kak Iha, gimana maksudnya? Gini. Kan ini kan begini Kak. Kelihatan nggak sih Kak? Ya nggak kelihatan lagi. Yang alif berdiri itu enggak sih? Iya, yang alif berdiri. Fathah berdiri, fathah berdiri. Misalnya akhoda, tapi dia tuh alifnya itu nggak ada harokatnya. Kan itu kan bisa jadi dia tuh bukan menafsirkan, membacanya tuh misalnya dia nggak tahu, oh ternyata dia malah bacanya tuh U, bukan A. Bisa dipahami nggak Kak? Kayaknya kamu nggak paham deh. Itu kan permisalannya, misalkan nggak ada harokatnya, tapi ada semua Kurnia. Contohnya ada. seperti mungkin yang dimaksudkan Kurnia itu hamzah wasal kali ya? Iya kali ya, kayak Iya nggak Kurnia? misalkan ikro kan dia alif doang. Iya kayak gitu. Ya. Mungkinnya Iya. maksudnya hamzah Ini wasal. terkait dengan hamzah wasal ya? Iya nggak sih Kurnia? Iya benar Kak, benar. Kan kalau wasal kan dia kan berarti nggak ada harokatnya kan Kak. Oh ya, berarti Nah, ini kalau pembahasannya misalnya- berbeda ya. Pembahasannya berbeda. Yang kita bahas di sini bukan terkait dengan hamzah wasal, tapi pembahasan yang kita bahas di sini terkait dengan hamzatul qat'in. Artinya hamzah yang bisa terbaca baik di awal, di akhir ataupun di tengah kalimat. Hamzatul qat'i. Makanya tadi kenapa tandanya menggunakan kepala ain. Tanda kepala ain itu dipergunakan untuk hamzatul qat'i, bukan hamzatul wasli. Nah, yang ditanyakan sama Kurnia tadi, bagaimana ketika misalkan ada alif gitu kan. Terus tidak ada, berarti bukan hamzah ya Kurnia. Ada alif, kemudian di situ tidak mengetahui di situ bacaan harokatnya a, i atau u begitu kan. Nah, mungkin seperti tadi yang bacaan iqra atau misalkan uqtulu gitu ya. Iya gitu. Gitu. Bagaimana cara mendeteksi atau cara apa itu namanya? Membacanya. Apa? Iya bagaimana cara membacanya gitu. Kalau Ya, misalnya bagaimana cara membacanya? Nah, kalau misalkan itu panjang sih pembahasan hamzah wasal ya. Pembahasan hamzah wasal itu panjang. Ketika misalkan berada pada kalimat isim, misalkan isimnya isim mausul, maka pasti diberi harokat fathah semua. Alladzi, alladzina, allati, allatani, misalkan itu semuanya diberi tanda diberi harokat fathah untuk hamzah wasalnya. Kemudian ketika misalkan berada pada 9 atau 10 huruf yang terkumpul dalam lafadz ismun, ibnun, ibnatun. Nah, itu diberi harokat kasroh semua. Nah, itu ada pengelompokannya masing-masing. Dan itu sudah jelas, insya Allah di Maisurah sudah jelas semuanya. Termasuk misalkan contohnya ketika hamzah wasal berada pada kalimat fi'il,
Maka kita lihat dari bentuk ketiga dari kalimat fiilnya itu diberi harokat apa. Ketika diberi harokat dhamma maka hamzah wasalnya diberi tanda harokat dhamma. Ketika berharokat kasroh maka diberi tanda harokat kasroh. Begitu. Contoh misalkan idrib gitu. Kan penulisannya idrib itu kan hamzah yang di awal itu tidak berharokat. Nah, kita lihat kalau bentuknya fiil, di situ huruf ketiganya diberi harokat apa? Kasroh. Roknya berharokat kasroh. Maka di situ hamzah wasalnya diberi harokat kasroh. Itu salah satu apa ya? Salah satu ciri atau tanda bagaimana cara untuk mendeteksi hamzah wasal. Tapi pembahasannya memang panjang terkait dengan hamzah wasal. Itu sih Kurnia. Itu bukan hamzah kotok ya. Tapi kalau hamzah kotok semuanya pasti ada harokat, baik di awal, di tengah atau di akhir. Bisa difahami ya Kurnia ya? Iya, iya, paham. Terima kasih, Yang Kak. ditanyakan. Kak, boleh ini penjelasan ulang letak yang tidak ada bentuk. Kan tadi kalau yang ada bentuk itu sesuai harokat ya. Misalkan A berarti dia harokatnya di atas. Kalau I berarti harokatnya di bawah. Kalau yang tidak ada bentuk kan tadi gimana Kak? Kalau yang tidak ada bentuk maka diletakkan di bawah. Berarti kalau misalkan tidak ada bentuk, otomatis huruf tersebut itu menjadi huruf asalnya gitu kan. Misalkan tadi kan Kak Iha contohkan as-samai. Ya, sama I. Nah, hamzanya di sini kan nggak ada bentuk ya. Maka diletakkan di bawah huruf. Bukan di atas sini loh. Bukan. Seharusnya kalau misalkan ada bentuknya, misalkan A berarti di atas, I berarti di bawah, U berarti kan di atas, begitu kan? Nah, karena ini tidak ada bentuknya yang seperti ini, maka di sini diletakkan di bawah huruf. Di bawah, posisinya di bawah. Oh, berarti semua ya Kak, mau mesti dia harokatnya I atau U atau A, itu semua letaknya di bawah ya? Iya, Karena nggak ada termasuk bentuknya. yang tadi contoh yang Adam itu kan harokatnya A. Itu karena nggak ada bentuk, makanya ditaruh di bawah gitu ya, Kak? Iya, tidak ada bentuk. Nah, ini kan dibaca panjang Adam gitu kan. Nah, ini tidak ada bentuk, maka di sini ditulis A. Nah, di sini ada tanda baca panjang Adam. Di bawah ini sama posisinya dengan dal dan mim. Begitupun misalkan lafat yang dhammah misalkan raufun. Penulisannya raufun tuh begini. Kayaknya keluar ya? Kayaknya sinyal deh. Ini suara kayaknya masih masuk enggak? Iya, Habis masih masuk. soalnya tadi tiba-tiba keluar wifi-nya. Oh, iya Kak. Tapi yang di apa yang di mana ini? Yang di laptop masih connecting. Tadi sampai mana tadi? Yang ke Contoh rauf. Kak. yang rauf ya? Hmm. Kayak misalkan lafat raufun. Raufun di situ penulisannya begini. Fun. Nah, di bawah kan, bukan di atas sini. Karena di sini tidak ada bentuk fun. Seperti itu penulisannya. Ini huruf hamzah yang berharokat dhammah juga ini. Jadi contohnya ketika huruf hamzah yang tidak ada bentuknya maka diletakkan di bawah huruf. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa Kak. Bisa ya? Ada lagi yang ditanyakan?
Kaiha mau tanya. Ada lagi? Ada Kak. Tanya Kak. Gimana tadi Kak Iha agak putus-putus soalnya. Gimana? Ada yang ditanyakan lagi? Ada kami ya Kak. Ya, silakan ya. Yang tadi pembahasan yang kurnia Kak. Pembahasan yang kurnia ya. Gimana? Kalau dikembalikan ke fiil amarnya itu Kak, bisa nggak Kak? Dikembalikan ke fiil amar ya. Sebentar, coba Kak Iha buka di pembahasan Maisura dulu ya. Di pembahasan Hamzatul Wasli. Bisa juga dikembalikan ke fiil amar. Idrib itu kan termasuk fiil amar. Cuma apakah semua fiil amar gitu? Itu pertanyaannya. Nah, ini di Maisura sudah dijelaskan sebenarnya. Harokat hamzah wasl yang diberi harokat fathah, misalkan terdapat pada al-ta'rif, ar-Rahman, ar-Rahim, al-Ardu, nah itu harokatnya fathah. Hamzah wasl diberi harokat dhammah ketika huruf ketiganya berupa dhammah asliyah. Berarti seperti contoh ukhruj, udkhulu. Seperti itu juga udkhul, itu fi'il amar juga itu ya, fi'il amar. Namun dikecualikan pada lafadz berikut seperti lafadz imdu, ibghu, imshu, karena dhammahnya huruf ketiga pada lafadz ini merupakan dhammah yang datang arid atau datang kemudian. Di mana harokatnya itu diganti dengan dhammah sesuai dengan kasrah berupa wawu jamak. Jadi ini harokat hamzah wasl diberi harokat dhammah ketika huruf ketiganya dari lafadz tersebut, dari kalimat fi'il tersebut berupa dhammah asliyah. Artinya dhammahnya itu asal dari kalimatnya. Kharaja yakhruju. Nah, itu ketika diberi hamzah wasl ukhruj. Nah, hamzahnya ikut diberi harokat dhammah. Kemudian ketika hamzah wasl diberi harokat kasroh, di situ disebutkan bahwa selain dari huruf yang diberi harokat fathah dan selain hamzah wasl yang diberi harokat dhammah, maka di situ masuk poin hamzah yang diberi harokat kasroh. Seperti misalkan iqra, idrib, ikhtalafa. Nah, itu salah satu mungkin sebagai apa ya? Sebagai untuk memudahkan teman-teman bahwa hamzah yang diberi harokat fathah itu salah satunya di hamzah wasl atau isim isyarah, isim apa namanya? Alladhi, alladani, isim mausul. Isim mausul. Kemudian yang diberi harokat dhammah itu ketika berupa kalimat fi'il yang merupakan huruf ketiganya itu berupa dhammah asliyah. Seperti itu. Atau selain dari dua poin di atas, maka di situ dimasukkan ke dalam poin yang harokat hamzah waslnya diberi tanda harokat kasrah. Mungkin itu Mia. Karena memang panjang pembahasannya. Ada yang disebutkan bahwa kalimat fiilnya itu di mana? Fiil sholati mazika atau fiil madhi sudasi atau madhi khumasi, panjang. Tergantung dari kalimat apanya terlebih dahulu yang ada hamzah wasl. Begitu. Terima kasih Kak Iha. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup ya untuk pembahasan hamzah. Insya Allah teman-teman sudah setidaknya ada gambaran lah. Tidak hanya menyimpulkan bahwa hamzah itu berasal dari kepala ain saja, tapi sudah banyak permasalahan tadi. Termasuk ada hamzah muhaqqaqah, ada hamzah mukhaffafah. Mukhaffafahnya ada 5, mukhaffafah atau taghyir bil ibdal, taghyir bil tasjil, taghyir bin naqal, taghyir bil isqat, dan banyak permasalahan lain, termasuk peletakan bentuk-bentuknya juga. Nah, ini kan pembahasan syaklul dhabit sudah selesai ya. Sudah selesai mulai dari awal sampai akhir. Dan juga teman-teman sudah selesai untuk merangkum. Nanti terkait dengan pembahasan hamzah sekiranya dari teman-teman semuanya masih kurang dari sempurna dari kesimpulan yang kemarin teman-teman sampaikan atau sudah dikumpulkan di Google, maka bisa ditambahkan terkait dengan pembahasan hamzahnya saja gitu. Nah, minggu depan berarti kita sudah masuk
pembahasan terkait dengan keilmuan Abdul Ali atau ilmu perhitungan ayat. Minggu depan siapa pemakalah? Aku Kak. Oh, Saya, sudah Kak. siap ya? belum banget siap Kak. Lagi Pertanyaannya itu loh, sudah siap, jawabannya tuh gitu doang. lagi dipersiapkan Kak. Ya, lagi dipersiapkan. Kalau minggu depan kan baru terkait dengan pengertian ya, kayak pengertian, Iya, kayak tujuan masih gitu-gitu baru kan. awal, Jadi Kak. insya Allah masih mudah lah, masih terkait dengan pembukaan lah, masih mudah. Nah, nantinya ketika teman-teman sudah masuk di pembahasan Abdul Ai atau perhitungan ayat, nanti bisa dibuatkan tabel ya, seperti tabel madhab yang berbeda pendapat terkait dengan perhitungan ayat itu seperti apa, di kalimat apa yang berbeda, kemudian jumlahnya dari setiap surah itu berapa ayat, itu harus nanti dibuatkan tabel untuk mempermudah dalam dalam menjelaskan ke teman-teman sekalian gitu. Mungkin dari KIH terkait dengan pembahasan syakal Abdul Ai. Ada yang ditanyakan? Yang belum mengumpulkan, silakan, masih KIH tunggu. Tadi siapa? Miftah belum ya? Miftah. Terus Mutiara sudah? Sudah, Kak. Oh, Mutiara sudah ya? Iya, Kak. Oke. Miftah sudah? Belum, Kak. Belum, masih kayak tunggu Miftah. Mau kumpul jam berapa? Kaiha, Iya. ini apa namanya catatan yang sekarang perlu dikumpulin di Google Drive lagi apa nggak usah? Nggak usah, dibuat catatan pribadi dari teman-teman aja. Pokoknya jangan sampai nggak dicatat di pembahasan Hamzah yang tadi sempat Kayah sampaikan, gitu ya. Baik. Kalau yang di yang di Google Drive-nya nggak usah ditambahkan, nggak apa-apa. Maksudnya di catatan asli dari teman-temannya gitu. Catatan Ya, asli yang pribadi. penting di buku ada gitu ya. Ya. Kayah kan belum buka ya, belum buka hasil rangkuman dari teman-teman. Takutnya nanti teman-teman beneran ya menulis Hamzah itu cuma kepala ain. Wah, Masya Allah ini berarti. Itu terlalu apa ya? Terlalu istisor atau terlalu Ringkas. rangkumannya Berarti terlalu kita kecil cuma kalau nulis seperti itu. kulitnya doang loh, Kak, bukan cuman Ya, Hamzah aku itu dari nggak ngerti Kak, ini ngapain, ini apa gitu. Memang nggak asal-asal, ya udah deh, kata yang aku paham aja itu. soalnya lihat di PPT. Ya udah nggak apa-apa lah, masih dimaklum. Tapi harusnya setidaknya sedikit banyak diterjemah atau difahami lah terkait dengan pembahasan Hamzah. Harusnya seperti itu, tapi nggak apa-apa. Mungkin cukup dari KIH, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pembahasan Syakl wal Dhabat dari awal sampai akhir bisa sedikit banyak memberikan suntikan informasi lah buat teman-teman semua bahwa keilmuan ini memang keilmuan yang sangat unik dan harus ada ketekunan khusus dalam mendalaminya. Harus ada keilmuan tunjangan dari ilmu qiraat juga, ilmu rosem juga. Jadi nggak meninggalkan terkait dengan keilmuan-keilmuan dasar dari ilmu qiraat ataupun ilmu rosem atau ilmu tajwid sendiri. Gitu. Mungkin cukup dari KIH, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak. Waalaikumsalam. Selamat istirahat, Kak. Istirahat ya, Kak.